God lane-nya aman, harus seperti itu, Bro. Ya harus dibukain vision lah paling enggak. Jadi benar-benar nggak ada ancaman. Terbuka vision ya. Gerakan yang kelihatan sebenarnya di bagian top lane. Dan nabrak Barats di awal menurut gue bukan ide yang bagus. Setuju. Iya. Setuju banget, apalagi kalau Itu nabrak dia. Barats kali ini berhasil di tangan dari sosok Cloud9. First blood masih belum didapatkan, tapi Anafel menekan servis dan tangan Balikin. Dibalikan kondisinya first blood di tangan dari Cloud9. Cloud9 melakukan epic damage depangan Swallow tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauannya. Mencoba untuk mendapatkan satu point kill di 1-by-1 situation. Dan kali ini masih belum bisa dipegang oleh sosok Brand. Meanwhile Swallow tidak bisa berhasil menanggulangi retribution yang dimiliki dari seorang Anafel. Tapi Cars semaksimal mungkin apa yang sudah dimiliki sosok dari seorang Anafel akan coba diambil. AudiTC from Ward dan Cloud9 standby on position. Kembali lagi dari Cloud9. Melihat tidak adanya jungle dari Rebellion. EVOS Oh langsung. my God! Swallow. Swallow! Bullseye kali ini berhasil mendapatkan purple buff dari salah seorang Anafel. Tidak bisa dipungkiri memang calculate yang sangat tepat. Ini bakal menghentikan bagaimana dominasi snowballing ya. Yang harusnya Anafel dapatkan di awal game. Dengan dia mendapatkan satu turtle yang harusnya bisa mendapatkan level 7 lebih mudah. Jadi ke-deny sedikit. Only me? Dan Ranger emas. The only one. The only roar caster. Kayaknya memang sisanya ngarepin Tiebreaker sih, Be. Oke. Tersisa ngarepin Tiebreaker, tapi Anafel kali ini yang mungkin bisa membuat prediksi saya menuju ke arah EVOS bukan tanpa alasan. Itu dia. Karena sepertinya Ranger emas tidak mau ada tiebreaker. Maunya yang lebih pasti aja. Saya suka sekali dengan player-player muda berbakat, jungle assassin. Kamu tahu dari zamannya Albert? Ya. Saya selalu suka melihat permainan anak-anak muda karena memang ini membuktikan kalau MPL Indonesia terbuka untuk siapapun yang mempunyai kesempatan sama semua untuk bisa bermain di sini. Oke, so back to the game ini dengan vision yang selalu terbuka. Tembakan dari Swallow ini bukan ngedamage tapi ngebuka vision loh. Iya, emang sengaja ya di bush-bush penting. Jadi kalau misalkan let's say ada satu hero dari EVOS Glory yang ada di dalam bush tersebut, ya itu bonus aja jatuhnya. Kayak di sini, kayak Dreams contohnya. Oke. Dreams tapi untungnya pakai Purify kali ini, jadi dia akan cukup kuat ketika dalam kondisi yang terpuruk. Cuma memang untuk escape ability-nya dia nggak ada. Makanya ini nggak bertukar kah? Karena marksman biasanya ketika turtle-nya pindah, dia langsung tukar juga switch XP lane yang diajak fight di turtle. Tapi kayaknya enggak nih, Be. Kayaknya baru sekarang deh rotasinya. Lihat dia baru jalan sekarang. Branch juga melakukan hal yang serupa. Bahkan Cars kayaknya agak sedikit telat rotasi. Mengingat untuk tim fight 4 lawan 4-nya. Ini bisa berubah tiba-tiba jadi 4 lawan 5 kalau misalkan di tombaknya connecting. Menuju ke arah Cars, lihat Preparation for defensif kali ini memberikan sedikit pressure yang tandanya Nathan dari sosok seorang Brands ketika tim fight menuju ke arah Turtle ini akan cukup free dan dia tidak harus worry ada Cars di arah backline. Karena Preparation yang masih cukup lama di depan sana, Anafel telah membuka menuju ke arah Turtle, Swallow mendeteksi tapi Fluffy tidak terdeteksi menuju ke arah Vincent. Harus mundur, mau tidak mau, dibandingkan mereka harus kehilangan cukup banyak dan memberikan space untuk tidak top lane, setidaknya at least plating. Iya, dan full plating, hampir full dari platingnya. Branch yang dapetin turtle dan gak masalah, EVOS yang masih bisa dapetin objektif. Gerakan dari Branch ini yang dia ikut fight loh, Be, dari Ikut turtle fight. kedua. Iya, kita nggak menduga ya. Yang awalnya kita menduga bahwa D yang bisa join team fight. Karena dia punya Spear of Destruction. Tapi ternyata dia tidak menggunakan hal tersebut. Dia memilih untuk full plating. Full plating. Di bagian top lane. Sehingga hal tersebut membuat walaupun turtle-nya didapatkan oleh teman-teman dari EVOS Glory. Tapi D mendapatkan plus 200 sampai dengan 300 gold. Dikarenakan di bagian top lane tadi. Dan untuk sekarang melihat potensi bahwa Brands masih membutuhkan Starlium Sight. Untuk memberikan true damage dan magic damage yang lebih pasti lagi. Harusnya space di area bottom lane agar farm lebih safe juga untuk Brands. Sementara rotasinya akan menuju ke top lane. Oke, tapi ini agak cukup berbahaya untuk seorang AudiTC. Hilang dengan Abim striking Heptasis. Kali ini kalau misalnya Heptasis sudah di tangan Fluffy, dia nggak akan bermain dengan pasif. Pasti akan agresif dan Rebellion mungkin keep victory Fluffy itu dari EVOS. Tapi ini harus dimiliki Rebellion sekarang. Mereka harus memberikan tindakan preventif. Kalau tidak mereka termakan seperti ini, early game pressure yang mereka miliki, kasihan untuk D-nya. Berat untuk D-nya dan bahkan Barats. Di mid to the late game, dia nggak akan punya power cukup kuat untuk menahan damage yang dideliver oleh EVOS. Oke, metode trapping yang berjalan dengan baik. Jungle-nya ikut trapping dan lihat bottom lane. Oke, langsung mencoba menuju ke arah Brans. 1-by-1 situation kali ini Brans akan coba dimakan. Akan terkena solo pick up, one last hit. Satu point kill didapatkan. Tapi sayang sekali kali ini kondisinya mereka belum ada objektif yang bisa didapatkan oleh sosok dari Vincent. Cooldown dari Entropy ini loh tadi yang gak sempat dan akhirnya
Brans pun harus tumbang. Ya, ada satu pick off juga yang terjadi di area bottom lane. Bahkan bisa dipaksakan lagi karena udah punya golden staff dari D-nya. Oke, langsung ada trip di depan sana. Bakal coba ditangkap dan bahkan ada Annabelle bertahan dengan adanya Satu hit. Press Ward yang standby tapi Twin still survive dengan adanya one last hit. Di depan sana Annabelle harus ter-takedown. The power of retribution di saat ada Lord muncul. Ini mendapatkan sebuah keuntungan. Rebellion harus memanfaatkan celah yang dia miliki sampai saat ini. Goldnya langsung ditarik kali ini hampir 1000 gold ke arah Rebellion. Oh, dan yang bahaya adalah Fluffy. Karena ingat, dia build-nya dari awal full terhadap damage. Kalau misalkan dia tertangkap sekali, let's say tertangkap karena ini, mungkin bakal bahaya banget. Ingat, Spear of Distraction. Dia bisa ada tombak lintas Sumatera dari bawah ke atas. Tapi ternyata para pasukan dari tim EVOS tidak akan membiarkan begitu saja. Retribution from Vincent berhasil menggagalkan perfect turtle dari tim EVOS Glory. Satu momen saja yang dibutuhkan oleh Rebellion, mereka membalikan keadaan bukan hanya dari gold, tapi dari map control dan juga objektif. Ya, yang diajak main adalah D-nya ya. Akhirnya mereka menemukan satu damage dealer yang pasti bisa menumbangkan lini depan bahkan sampai lini belakang. Termasuk dengan Brans yang sampai saat ini belum memiliki Wind of Nature sebagai salah satu item penyelamatnya. Mau tidak mau. Mau tidak mau mereka butuh di. Mau Ya, tidak mau. udah mau di Hunter Sword, udah mau 3 item. Dan bahkan yang awalnya 300 gold sekarang menuju ke 800 gold. Flicker digunakan oleh Swallow, tapi ini harusnya bakal jadi sinyal untuk teman-teman dari EVOS Glory bersiap-siap melakukan teamfight selanjutnya. Ingat, Astral Eco juga bisa membantu Auditisi untuk mendapatkan target lebih besar. Jangan lupakan itu, bro. Ya kan? Jangan lupakan Auditisi juga berimpact dengan Astral Eco yang dimiliki dari Swallow. Itu dia. Mungkin dengan 4 untuk 1 ya, jadi semuanya nge-backup ke arah D nanti. Again! Diganggu Tembak lagi. Again and again! Swallow. Wow. Swallow! Bahkan Swallow selesai dengan Necklace of Durance, jadi nggak heran kalau nanti tiba-tiba dari Dreams atau bahkan dari Annabelle, regen HP-nya bakal kepotong. Akan Life makin Bane. Yes, benar banget. Dan bahkan kita bakal melihat pergerakan kali ini swing sekali. Dan Brans yang di dalam kondisi sedang keunggulan di bottom lane. Semuanya berbalik dengan adanya diunggul hingga sampai 700 perak. wah, terbuka 3 Ketahuan member. semua. Oke. Oke, ini bahaya sih Lim kalau terus-terusan kayak Spear gini. of Distraction. Itu dia. Spear of Destruction, terus ada Astral Recall, ada lagi dengan Earthshatter. Semua combo kayaknya bakal masuk kalau misalkan emang Swallow mendeteksi lebih dari 3 pemain. Masalahnya laning jauhnya ini loh, gue nggak ngeliat ada solusi yang udah dijalanin sama EVOS sekarang. Mereka hanya bisa defense mungkin, dan itu akan membuat di objektif mereka akan kalah jumlah. Berarti bisa kita bilang mereka tidak punya solusi untuk the power split push, tapi mereka punya solusi untuk di high ground. High ground ya. Mereka sangat mengandalkan high ground. Ya, masalahnya high ground oke. Tapi Brans, kalau kita lihat dari itemnya, dia beli 3 Mystery Code X. Yang menandakan Holy kalau Crystal? dia mau menuju ke Holy Crystal dibandingkan dengan Wind of Nature. Ada kesempatan untuk split push dan solo kill bisa tercipta kalau misalkan emang di masih mau coba press di bagian top lane. Profesor KB kalau misalnya Lim dan juga Profesor masih ingat di mana Brans hanya 1 Wind of Nature sih. Dia tidak buat dan dia kalah waktu itu. Aku lupa match apa. Kalau misalnya masih ingat, kalau nggak salah pas ngelawan Cloud. Ya. Nah itu kayaknya respect terhadap item udah mulai harus kembali deh. Dia pikirkan. Masalahnya kalau karena dia ini nggak akan- damage, itu ntar bakal kurang banget sih Tapi damage. masalahnya ini akan menjadi yang kedua kalinya gitu loh. Ini permasalahan dan bakal lihat di depan sana. Lihat. Gila, Brans gak bisa memberikan pressure karena dia gak punya Wind of Nature. Dan bahkan itu 2 hit. 2 hit dari piercingnya loh, bukan dari basic attack Moskovnya. Itu dia. Yang bikin Moskov juga kuat banget, tapi Lord team fight. Gak mau dipaksa dulu. Mereka masih mau jual beli serangan dari jauh. Poking damage mungkin bisa menjadi kunci. Dan D ingin memanjangkan lagi lane di bagian atasnya. Ini benar-benar permainannya dia yang bisa dibilang bisa bermain adaptif dengan split dan juga tim fight ini sangat baik. Tampak di depan sana Astral Eco terus mendapatkan banyak. Mencoba untuk menangkap Fluffy fokus ke arah Vincent terpakan habis Odi. strike. Cloud berhasil ditembakkan bersama dengan Vincent. Tapi kali ini Kars harus termakan bersama dengan Auditisi. Meanwhile mereka terperangkap dengan Fluffy is coming. Langsung instant damage Oh my yang cukup God. besar dan tidak ada yang bisa menghentikan Fluffy darahnya langsung bocor deras tak tersisa. Lord bisa diamankan oleh Audi, tapi korban tidak bisa dihindari lagi. Kehilangan 2 member EVOS, mereka harusnya masih bisa defense. Dan ini masih Lord yang pertama. Harus Iya. diselesaikan tapi. Harus diselesaikan cepat, apalagi kita tahu Nathan dari Brans. Jatuhnya dia benar-benar powerful banget untuk urusan clear terhadap Lord. Tapi targeting dari DC yang sangat disayangkan. Tadi kalau dia targetnya langsung ke Brans, bukan menuju ke belakang, bukan menuju ke Cloudcon, apalagi Fluffy. Aku rasa Brans dengan tidak adanya Purify akan sangat mudah sekali untuk di-take down. Tapi D memilih target yang berbeda. Sehingga targeting dari D kali ini belum menemukan celah untuk mendapatkan winning condition dari Rebellion. Itu dia. Bahkan Lordnya pun kayak bakal ditahan dulu, atasnya bakal di-freeze. Biar ada super minion yang terus-menerus diproduksi dan tengahnya yang mereka pressure. Mereka mencoba untuk pressure ke arah sisi tengah.
High ground akan menjadi pilihan utama. Untungnya Lord kali ini masih menjadi Lord yang kecil. Tapi Brans di arah belakang sana udah membuka entropy. Just in case ada kejadian yang tidak diinginkan. Dan high ground masih dipegang oleh para pasukan dari tim EVOS. High ground salah satu solusi ketika split push gak bisa dihadapi. Ya, memang kalau udah bawa Nathan sih Lord ketiga, 4 pun itu kuat banget dan clear-nya bakal cepet banget. Masalahnya yaitu Purify satu-satunya source yang mereka punya itu harus bener-bener jaga jangan sampai ke bait untuk hal-hal yang kurang penting. Oke, Audi TC kali ini dengan kondisi yang dia miliki, dia tidak boleh terlalu fokus dan Anafel mencoba untuk menahan damage yang terlalu besar dari seseorang. Gak bisa dibendung, fokus menuju ke best turret. Membuat para pasukan dari tim EVOS Glory, mereka sepertinya salah melakukan langkah. Mungkin Anafel berpikir dia bisa menahan damage yang diberikan oleh seorang D, tapi nampaknya Profesor lihat dia udah full 3 core item Moskov, Rose Gold Meteor, dan bahkan menuju ke arah Malefic Roar. Ini kayaknya Rose Gold-nya juga cuma tindakan preventif. Lagi-lagi bentuk respect karena Cloud pun bisa menumbangkan sewaktu-waktu dia engage ke belakang. Oke, Audisi, pasal game di cancel begitu saja. Dengan damage yang diberikan bersama dengan sosok dari Audisi yang harus hilang. Tapi di terperangkap di sana, damage yang diberikan dan Kars memberikan badannya untuk menjadi tumbal agar tidak juga Vincent tidak ikut termakan oleh EVOS Glory. Masih bisa bertahan lagi EVOS memukul mundur pasukan Rebellion yang tadi bermain setengah map ke depan dari segi item. Mungkin defensive item dari Anafel, Blade Armor untuk nahan damage dari D. Ternyata masih bocor-bocor juga, Be. Ya, karena lagi dan lagi ya kalau kita melihat dari bagaimana D yang untuk next itemnya dia punya Legion Sword udah pasti bakal menuju ke Malefic Roar. Dia udah bakal benar-benar bisa tembusin Blade Armornya. Jadi kayak Blade Armor ini seolah percuma dan harus membutuhkan backup lebih untuk Anafel. Anafel mampu untuk menahan di lini depan, tapi nggak menahan selamanya. Oke, sementara untuk Brans 2 Magic Wand, Blood Wings kah? Iya, Blood Wings. Dia udah harus reset, kenapa? Kondisinya udah nggak terlalu baik untuk EVOS. Dia butuh moving speed, Profesor. Atau Holy Crystal langsung. Holy Crystal langsung, oke, kita lihat. Kalau dia memasak Holy Crystal ini akan berat untuk dia ke arah belakangnya. Ya, karena ada combo kan dari Curse of Blood, Dreams, yang membuat walaupun Brans single target, dengan Theory of Everything mungkin serangannya bisa 2 kali. Tapi kalau misalkan kena ke 3-4 pemain Curse of Blood-nya, semua damage-nya akan terbagi. Ya, itu yang terjadi tadi kan. Ya, Iya. mau tidak mau tapi Lim, sekarang gimana caranya Fluffy selain targeting ke arah backline, dia paksa Kars gunain Prefectors atau nggak minimal ability-nya. Iya. Untuk nge-bait juga sih di bagian depan. Tapi kalau ngomongin backup nih, nanti akan ada kasus Anafel yang mundur di bagian belakang. Dia akan bantu siapapun yang nabrak ke arah Brans. Jadi konsepnya tetap main front to back. Ya, front to back, tapi ya Anafel tetap akan menjadi korban ya. Mengingat belum ada Toilet Armor, sekalipun dia bikin Toilet Armor ada Demon Hunter Sword yang dimiliki sama D. Jadi hal tersebut akan mempermudah juga bagaimana Toilet Armor dihancurkan. Tapi kalau nggak ada Toilet Armor, Swallow-nya yang semena-mena. Itu dia. Dan mid, Oke, itu dia Prefectors yang sudah aku bilang, tapi Fluffy jangan sampai terperangkap. Meanwhile di sana pergerakan menuju ke arah Fluffy, free hit di arah belakang, dia bisa terlalu besar. Prefectors dikeluarkan dan bersama dengan Tim Brand. The Wind of Nature membuat dia tumbang begitu saja. Permasukan dari tim Rebellion membalikan kembali kanan yang mereka miliki. Dan bahkan lihat Trips tidak bisa menahan damage dari D, terlalu sakit, triple kill. Ini dia, Fluffy. looking for weapon, Anafel, one last man standing, ini bencana! Rebellion, dia nggak peduli apapun yang terjadi, dia berada di garis depan dan Rebellion take the game! Ini dia, Wind of Nature, no Wind of Nature membuat EVOS tumbang di game yang pertama. waktu yang cukup cepat diperlukan untuk Rebellion bahkan bisa menumbangkan sang macan putih untuk game yang pertama. 1 buah match point didapatkan oleh Rebellion EVOS yang terlihat kebingungan. Permainan front to back yang gagal dan split push yang tidak ada solusinya menjadi masalah untuk mereka. Ditambah lagi karena tidak ada Wind of Nature, Brans akhirnya ditargetkan oleh D. Langsung dengan Spear of Destruction menuju jump in ke belakang dan connecting damage-nya. Plot twist terbaiknya adalah ternyata targetnya adalah Brans dan Cloudcon yang udah gak punya lagi escape ability. Dominasi dari D betul-betul nyata adanya. Ditambah lagi dengan Quantum Charge, dia jadi Moskov Chase.